Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun utawi iki iku mas'alah suwiji. Idza qila laka mal iman, idza qila ing dalem nalikane den ucapake, idza qila ing dalem nalikane den ucapake, atau idza qila ing dalem nalikane dipertanyakan laka marang sira, ya mukminu he wong iman, ma iku apa al imanu utawi iman, aima tegese iku apa, aima tegese iku apa, muta'allaqatu haqiqatil imani, muta'allaqatu haqiqatil imani utawi pira-pira perkara kang den gantungi hakikate iman, utawi pira-pira perkara kang den gantungi hakikate iman, alladzi ya al iman, alladzi ya al iman, sile alladzi huwa kang utawi alladzi, silai alladzi huwa kang utawi alladzi, atau silai alladzi huwa kang utawi al iman, iku atas diku beneraken, iku atas diku beneraken. Wal jawabu utawi jawabane, jadi idza qila laka mal iman, ketika kalian mendapatkan pertanyaan ma al iman, apa itu iman, ya mukminu al mal iman, wahai orang-orang yang beriman, mal iman, apa sih itu iman? Wal jawabu utawi jawabane iku antakula yento ngucap sapa sira, ngucape amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Amantu iman sapa ingsun, ai sadaqtu tegese beneraken sapa ingsun, ai sadaqtu tegese benerake sapa ingsun, wa aqrartu lan ngakoni sapa ingsun, wa aqrartu lan ngakoni sapa ingsun, ngakoni billahi kelawan wujude Allah, billahi kelawan wujude Allah, wa malaikatihi lan kelawan wujude malaikate Allah, wa kutubihi lan kelawan pira-pira kitabe Allah, wa rusulihi lan kelawan pira-pira utusane Allah, wal yaumil akhir lan kelawan dino akhir, wal yaumil akhir lan kelawan dino akhir, wal qadari lan qadar, wal qadari lan qadar, atau dimaknani takdir, wal qadari lan takdir, bi fathid dali kelawan den waca fathah dali, lafat qadar bi fathid dali kelawan den waca fathah dali, khairihi ya baguse qadar, wa syarrihi lan olone qadar, minallahi saking Allah ta'ala hale maha luhur sinten Allah. Mal iman, apa itu iman? Maka jawabannya adalah amantu ay sadaqtu wa aqrartu billahi wa malaikatihi ila akhir.
Jadi iman adalah amantu billah. Kita membenarkan, kita mengakui. Jadi ada dua hal yang harus dilakukan ketika kita ditanya terkait tentang keimanan. Apa itu iman? Iman adalah membenarkan dan mengikrarkan. Membenarkan atau meyakini. Jadi meyakini dan mengikrarkan. Kata-kata meyakini atau membenarkan itu tempatnya adalah di dalam hati. Jadi iman adalah hati kita meyakini, lisan kita mengikrarkan, lisan kita mengatakan. Apa yang kita yakini, apa yang kita ikrarkan? Amantu billah. Kita meyakini, kita mengikrarkan akan adanya Allah, akan wujudnya Allah. Wa malaikatihi, kita meyakini akan adanya malaikatnya Allah. Wa kutubihi, meyakini akan adanya kitab-kitabnya Allah. Wa rusulihi, meyakini akan adanya utusannya Allah. Wal yaumil akhir, meyakini akan adanya hari akhir atau hari kiamat. Wal qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala, dan kita meyakini takdir buruk ataupun baiknya, khairihi wa syarihi, buruk ataupun baiknya takdir yang baik ataupun takdir yang buruk, itu semua dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah iman. Jadi men pernah hafal ya, rukun-rukun iman. Jadi mal iman maka dihafalkan. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Tetapi itu harus diyakini di dalam hati, lalu diikrarkan melalui lisan. Itu pengertian daripada iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hada utawi iki dawuh amantu billah ila akhir. Wa hada utawi iki dawuh amantu billah ila akhir. Iku kama kaya keterangan silai marwa kang wis ngriwayataken hu imma sinten Muslimun Imam Muslim an Sayyidina Umar saking Sayyidina Umar an Sayyidina Umar saking sahabat Sayyidina Umar min hadisi Jibril saking hadise malaikat Jibril wa in ukhidat senajan to den alam apa riwayat min riwayatil Bukhari saking riwayate Imam Al-Bukhari an Abi Hurairah saking sahabat Abi Hurairah min hadisi Jibril saking hadise malaikat Jibril aidon halimne rupane hadis fatakulu amantu billahi wa malaikatihi wa biliqaihi wa rusulihi wa bil ba'si. Maknane fatakulu nuli ngucap sapa sira amantu iman sapa ingsun billahi kelawan Allah wa malaikatihi lan kelawan malaikate Allah wa biliqaihi lan iman kelawan tetemu ing Allah wa rusulihi lan iman kelawan pira-pira utusane Allah wa bil ba'thi lan iman kelawan den tangekaken saking kubur. Jadi ketika ada pertanyaan apa itu iman, maka jawabannya cukup amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Nah, itu berdasarkan hadise Kanjeng Nabi.
atau lebih tepatnya malaikat Jibril ketika menuntun, ketika memberitahu tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu iman adalah amantu billah wa malaikatihi wa bil liqaihi wa rusulihi wa bil ba'thi. Bismillahirrahmanirrahim. Wal makna utawi maknane iku sodaktu benerake sapa ingsun, iku sodaktu benerake sapa ingsun, benerake miwujudillahi kelawan wujude Allah, wa bisifatihi lan kelawan piro-piro sifate Allah, al-wajibati kang wajib lahu kaduwe Allah. Makna dari amantu billah, saya iman dengan adanya Allah, yaitu sadaqtu biwujudillah wa bisifatihi al-wajibati lahu. Kita benar-benar meyakini akan wujudnya Allah. Jadi yang berkaitan dengan keimanan itu memang sesuatu yang tidak bisa disaksikan, tidak bisa disaksikan secara kasat mata. Jadi kita harus benar-benar meyakini sesuatu yang belum pernah dilihat, karena memang kita tidak punya kemampuan untuk menyaksikan, kita belum punya kemampuan untuk melihat sesuatu yang sangat-sangat benar, sesuatu yang sangat-sangat jelas. Jadi sesuatu yang jelas, ada hal yang paling jelas dari sesuatu yang jelas. Ada sesuatu yang nyata, tapi ada sesuatu yang paling nyata di antara sesuatu yang nyata, yaitu keberadaan Allah. Nah, saking jelasnya Allah, saking nyatanya Allah, saking wujudnya Allah, kita manusia biasa tidak punya kemampuan untuk melihat secara langsung. Jadi shadaqtu bi wujudillah, kita harus benar-benar meyakini akan keberadaan Allah. Itu maksud daripada amantu billah. Wa bi sifatihi alwajibati lahu, dan kita benar-benar meyakini akan sifat-sifat wajibnya Allah, sifat-sifat yang wajib dimiliki, sifat-sifat yang pasti dimiliki oleh Allah. Itu cara kita iman atau makna daripada amantu billah. Jadi dalam hati kita, dalam pikiran kita, kita tanamkan seyakin-yakinnya. Kita benar-benar membenarkan, kita benar-benar meyakini akan keberadaan Allah. Kita benar-benar meyakini dan membenarkan sifat-sifat yang pasti melekat pada zat Allah. Wa biwujudil malaikati, lan kelawan wujude piro-piro malaikat. Wa annahum lan sak temene al malaikat iku ibadun piro-piro kaula, sifatnya ibadun mukramuna kang piro-piro den mulyaake Allah, atau ngaten mukramuna kang piro-piro den mulyaake. Terus makna dari amantu malaikatahu atau amantu bi malaikatihi adalah kita benar-benar meyakini akan eksistensi atau akan keberadaan, akan wujudnya malaikat. Amin. Pernah ningali malaikat? Pernah berjumpa dengan malaikat? Dereng ya. Nah, meskipun kita secara nyata belum pernah melihat secara langsung, tetapi dalam pikiran kita, dalam hati kita, dalam bawah sadar kita, alam bawah sadar kita harus benar-benar meyakini, membenarkan akan wujudnya malaikat. Wa annahum ibadun mukramuna, mereka makhluk yang bernama malaikat adalah ibadun mukramun, hamba-hambane Gusti Allah, makhluk-makhluknya Gusti Allah, mukramun yang dimuliakan. Dan mukramuna, semua malaikat adalah makhluk yang dimuliakan. Beda halnya dengan manusia. Manusia itu ada manusia yang dimuliakan, ada manusia yang tidak dimuliakan. Kenapa? Karena manusia diciptakan ada yang beriman, ada yang tidak beriman.
Tetapi kalau malaikat itu makhluknya Allah yang semuanya diciptakan dalam keadaan iman kepada Allah. Malaikat diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Maka mereka disifati ibadun mukramuna, hamba-hamba Allah yang semuanya dimuliakan. Wa bi ru'yatihi lan benerake sapa ingsun kelawan oleh ningali marang Allah. Wa bi ru'yatihi lan benerake sapa ingsun kelawan oleh ningali marang Allah taala fil akhirati ing dalam akhirat lil mukmini kaduwe wong kang iman. Salah satu hal yang wajib kita yakini adalah wabiliqaihi. Kita harus benar-benar meyakini bahwa orang-orang yang beriman suatu saat nanti, tepatnya di akhirat, berarti setelah hari kiamat, setelah masuk surga, itu punya kesempatan merasakan nikmat yang paling besar, nikmat yang paling nikmat, yaitu biru'yatihi ta'ala, dengan bisa menyaksikan secara langsung, bisa bertemu langsung dengan Allah. Jadi meskipun kita hari ini, meskipun di dunia ini kita belum punya kesempatan melihat yang menciptakan kita, belum punya kesempatan, belum punya kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi yakinlah ketika nanti kita masuk surga, kita punya kesempatan untuk menikmati dengan melihat Allah ta'ala. Itu salah satu hal yang wajib kita yakini, wajib kita benarkan, yaitu orang-orang yang beriman kelak di akhirat akan bertemu, akan melihat zat Allah. Wa bi anna rusulahu lan kelawan sak temene pira-pira utusane Allah iku shadiquna, pira-pira wong kang padha jujur, iku shadiquna, pira-pira wong kang padha jujur fi ma ing dalem perkara silai ma akhbaru kang wis padha aweh khobar sapa rusul bihi kelawan ma anillahi sanging Allah ta'ala. Kita benar-benar meyakini, membenarkan bahwa utusan-utusannya Allah, nabi-nabinya Allah, para utusannya Allah, mereka adalah orang-orang yang mempunyai sifat amanah, orang-orang yang mempunyai sifat jujur fi ma akhbaru bihi anillahi ta'ala, dengan apapun yang pernah disampaikan. Jadi apapun yang keluar dari Nabi, apapun yang keluar dari utusan adalah sesuatu yang pasti benar. Jadi hadisnya Nabi, perbuatannya Nabi, ucapannya Nabi, dawuh-dawuhnya Nabi adalah sesuatu yang pasti benar, berasal dari Allah. Jadi perbuatan Nabi, dawuh-dawuhnya Nabi itu semata-mata wahyu dari Allah. Nah, itu harus kita yakini. Wabil ba'tilan kelawan den tange akan minal kuburi saking kubur. Terus kita juga wajib meyakini akan dibangkitkannya semua makhluk dari kuburan. Nanti hari ini kita masih menikmati hidup di dunia. Makanya pun waktune kita meninggal dunia pindah ke alam barzakh. Nah, di alam barzakh itu menunggu sampai datangnya hari kiamat. Berarti orang-orang yang sudah meninggal dunia niku semuanya masih berada di alam barzakh. Kabeh niku tasih teng alam barzakh, teng alam kuburan. Nah, mangke pindahe niku nunggu hari kiamat. Nek pun datang hari kiamat, maka ada al-ba'ti minal kubur. Semua makhluk yang di alam barzakh akan dibangkitkan, akan dibangunkan. Akan dibangkitkan dari alam barzakh untuk siap-siap menerima balasan, menghadapi hari yaumul hisab, sebelum nantinya masuk ke surga atau masuk ke neraka. Jadi al-ba'tsu minal kubur, dibangkitkan, dibangunkan dari alam barzakh, itu sesuatu yang wajib kita yakini. Qala dawuh sinten ba'duhum sebagiane ulama,
Man ta'allama fis sighari amantu billah ila akhir. Man utawi sing sapa wong iku ta'allama lamun belajar sapa man fis sighari ing dalem tingkah cilik. Kali latihan maknane cepet, berarti nek menemukan lafat sekira sampeyan apal maknane niku nek nyandak di maknane, nek mboten nggih mboten di maknane. Sementing rujukane atau sementing terkibe utawi iku ing dalem maf'ul bih. Terus umpami enten lafat sik wau pun di maknani, berarti kan cukup menggunakan makna sing pertama. Man utawi sing sapa wong iku ta'allama lamun belajar sapa man fis sighari ing dalem tingkah cilik. Amantu iman sapa ingsun. Niku maknane enten teng inggil. Amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Sebagian ulama berpendapat ada seseorang, ada anak kecil, seseorang mulai dari kecil sudah belajar, sudah menghafalkan amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadarihi khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Ini sampean pernah hafal, pernah paham. Saya iman dengan adanya Allah, saya iman dengan adanya malaikatnya Allah, saya iman dengan kitab-kitabnya Allah, saya iman dengan utusan-utusannya Allah, saya iman dengan akan adanya hari akhir, saya iman takdir baik buruknya semua dari Allah. Wa alima lan ngerti sapa man annadzalika ing sak temene mengkono-mengkono amantu billah ila akhir iku imanun iman. Ila anahu angin sak temene man iku layuk sinu orang bagusi sapa man. Iku layuk sinu orang bagusi sapa man tafsirahu ing penjelasan dalik. Sampeyan wis apal amantu billah wa alima anna dzalika imanun, dan kamu sudah mengetahui bahwa dengan melafatkan amantu billah ila akhir itu bagian daripada keimanan. Tetapi ila anahu la yusinu tafsirahu, hanya sebatas hafal, hanya sebatas tahu terjemahan atau artinya amantu billah, tetapi tidak memahaminya, tidak mendalaminya, tidak belajar bagaimana kita iman dengan adanya Allah, bagaimana kita iman dengan adanya malaikat-malaikatnya Allah. Intinya hanya sebatas hafal dan hafal terjemahannya amantu billah, tidak mengetahui cara iman kepada Allah. Maka dikatakan falayuh kamu mongko ora den hukumi apa bi imanihi keimanane man. Falayuh kamu mongko ora den hukumi apa bi imanihi kelawan keimanane man. Ini sebagian ulama berpendapat ketika kita hanya hafal amantu billah ila akhir dan ngertos terjemahannya, saya iman dengan Allah, saya iman malaikat-malaikatnya Allah, saya iman kitab-kitabnya Allah, tetapi tidak mendalami bagaimana cara kita beriman kepada Allah ila akhir, maka sebagian ulama berpendapat fala yuhkamu bi imanihi, orang yang seperti itu belum sah keimanannya, tidak bisa dihukumi keimanannya. Itu sebagian ulama. Wa qala lan dawu sapa ba'dhum sebagiane ulama, imanu saksin utawi keimanane wong, imanu saksin utawi imane wong hala yaksin ing dalem tingkah ngrasa pegot, hala yaksin ing dalem tingkah ngrasa pegot, ai waqta sakaratil mauti, tegese ing dalem wektu sakaratul maut, tegese ing dalem wektu sakaratul maut indaru yati makanihi ing dalem nalikane ningali panggonane saksin. Niku lafat-lafat sing maklum niku inda ing dalem nalikane, ru'yah melihat, makan tempat, hi kembali ke saksi. Berarti cukup dimaknani atau diparingi rujukan, hi kembali ke saksi. Ningali fil jannati ing dalem swarga au finnari utawa ing dalem neraka.
iku ghairu makbulin ora den trimo. Iku ghairu makbulin ora den trimo li adamil ityani krana ora onone nekani bil makmuri kelawan perkara kang den perintah apa bihi al. Bil makmuri kelawan perkara kang den perintah apa bihi al. An ikhtiarin saking ikhtiar. Enten wong sepanjang hidupnya niku non Islam. Sepanjang hidupnya non Islam, belum beriman. Lalu ketika sakaratul maut, bagi beberapa detik sebelum meninggal dunia. Nah, keadaan sakaratul maut itu keadaan di mana orang yang akan meninggal dunia niku sudah diperlihatkan calon tempat tinggalnya kelak di akhirat. Akan di surga atau akan di neraka. Jadi batasannya adalah orang yang sedang sakaratul maut yang mana dia sudah diperlihatkan keadaannya akan di surga atau di neraka. Nah, orang yang sudah seperti ini, orang yang sudah sakaratul maut sepanjang hidupnya non-Islam, maka ketika dia sakaratul maut lalu beriman, itu sudah tidak diterima. Ini sebagian ulama berpendapat orang sepanjang hidupnya non-Islam lalu ketika sakaratul maut, yaitu ketika ia akan meninggal dunia, dia sudah diperlihatkan keadaannya akan di neraka atau di surga, maka keimanannya sudah tidak diterima. Berarti mati dalam keadaan non-Islam atau su'ul khotimah. Kenapa? Karena sepanjang hidupnya tidak punya ikhtiar, tidak punya keinginan untuk menjadi orang yang beriman. Maka ketika sudah sakaratul maut, dia iman, dia menyatakan amantu billah, sudah tidak diterima. Fa inal abda mongko sak temene kawula iku ya ningali sapa al abd makanahu ing panggonane al abd findalikal waqti ing dalem mengkono-mengkono wektu. Jadi setiap orang, setiap manusia ketika akan sakaratul maut, ketika akan meninggal dunia, berarti saat sakaratul maut itu pasti sudah melihat calon tempat tinggalnya kelak di akhirat. Kama kaya keterangan silai maruwiya kang den riwayatake apa ma'anin nabi saking nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sak temene nabi iku kala dawuh sinten nabi innal abda sak temene kawula iku layamuta ora bakal mati sapa abet hatta yaro singgo yen to ningali sapa abet maudi aku ing panggonane abet fil jannati ing dalam swarga au finnari utawa ing dalam neraka. Niki dasarnya adalah hadis Nabi. Setiap manusia tidak akan meninggal dunia melainkan ia sudah melihat calon tempat tinggalnya. Intinya pas sakaratul maut, setiap orang yang mengalami sakaratul maut, maka ketika sakaratul maut itu sudah diperlihatkan calon neraka atau calon surga. Bismillahirrahmanirrahim. Bikilafi taubatil yaisi kelawan nulayani taubate wong kang putus asa. Kelawan nulayani taubate wong kang putus asa. Fa innaha mongko sak temene taubatul yais iku maqbulatun den trimo. Ba'da sihhati imanihi ing dalam sakwise sae imane yais. Kalau non Islam sepanjang hidupnya non Islam, lalu setelah mengalami keadaan sakaratul maut ia beriman, maka keimanannya, ikrarnya tidak diterima. Tetapi kalau orang yang dari awal sudah Islam, dari awal sudah iman, ini wong iman, tapi sepanjang hidupnya niku lebih banyak melakukan kemaksiatan. Katakanlah sepanjang hidupnya jarang melampaui kewajiban, sering ninggalkan sholat. Dilalah ketika mendekati kematian, ketika sakaratul maut niku mengikrarkan amantu billah, atau ketika sakaratul maut mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, atau mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, atau minimal la ilaha illallah. Nah, ini makbulah, masih diterima ikrarnya. Jadi kalau sebelum sakaratul maut itu sudah dalam keadaan iman,
tapi banyak kemaksiatan, banyak dosa, lalu dilalah mendekati sakaratul maut niku diberi kemampuan untuk mengikrarkan amantu billah, niku ikrarnya masih diterima. Tapi kalau dari awal sudah non Islam, kok imane mengikrarkan keimanan kok ketika sakaratul maut sudah tidak diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Lima krono keterangan silai maruya kang wis den riwayataken apa ma ani bani Umar saking ibani Umar annahu ing sak temene abd ya Allah annahu ing sak temene ibni Umar iku qala dawuh sinten ibni Umar qala ngendika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rupane pengendikan tuqbalu taubatul abdi al mukmini malam yugharhir tuqbalu den trimo apa taubatul abdi taubate kawula sifate al amdi al mukmini kang iman malam yugharhir ing dalem selagine urung sakaratul maut sapa abet atau ngaten mawon malam yugharhir ing dalem selagine urung kleker-kleker. Intine saderenge niku. Saderenge mendekati kematian. Malam yugharhir ing dalem saderenge sakaratul maut sapa si abet. Ai malam tablugh tegese ing dalem sadurunge tumeka apa ruhuhu ruwe al abd malam tablu ing dalam sadurunge tumeka apa ruhuhu ruwe al abd al khulqu ma ing tenggorokan al khulqu ma ing tenggorokan. Niki berdasarkan hadise Kanjeng Nabi, dawuhe Kanjeng Nabi tuqbalu taubatul abdi al mukmini malam yugharhir. Jadi taubatnya seorang yang beriman itu masih diterima sepanjang ruhnya belum sampai ke tenggorokannya, sepanjang ruhnya belum dicabut. Itu taubatnya orang-orang yang beriman, ikrarnya orang-orang yang beriman. Taubat yang dilakukan ketika mendekati ajal, intinya ruhnya belum keluar dari jasadnya, itu taubatnya masih diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam wallahu a'lam. Al-Fatihah.